Pernahkah kamu jatuh cinta pada orang yang seharusnya tidak boleh kamu cintai? Pernahkah satu keputusan kecil mengubah seluruh arah hidupmu? Dan pernahkah kamu bertanya, apakah cinta bisa lahir dari pertemuan yang salah tempat? Dengarkan cerita ini sampai akhir. Karena kisah ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang keberanian, pilihan hidup, dan keputusan paling gila yang justru membawa kebahagiaan. Aku datang ke negeri ini dengan satu tujuan. Bekerja, bertahan, pulang dengan kepala tegak. Namaku Raka, pemuda Ambon yang meninggalkan kampung halaman demi menjadi tenaga kerja Indonesia di negeri orang. Aku tidak membawa mimpi besar. Yang aku bawa hanya harapan ibu, dan rasa tanggung jawab sebagai anak laki-laki. Hari-hariku sederhana. Bangun sebelum matahari muncul, bekerja sampai tubuh terasa asing, lalu pulang ke kamar sempit dengan sisa tenaga. Aku terbiasa sendiri, terbiasa tidak diperhatikan, terbiasa dianggap tidak ada. Sampai suatu sore, hujan turun tanpa aba-aba. Aku berlari menyeberang jalan di dekat terminal kecil. Pikiranku penuh, kakiku lelah, dan aku tidak melihat apapun selain bayangan pulang. Peluit itu terdengar tajam. Berhenti. Suaranya tegas, membuatku refleks berhenti di tengah jalan. Seorang perempuan berseragam polisi berdiri di depanku. Tatapannya lurus, dingin, tapi entah kenapa tidak membuatku takut. Kamu mau mati di negeri orang, katanya. Aku terdiam, lalu tertawa kecil karena gugup. Maaf, saya tidak fokus. Dia menatapku beberapa detik lebih lama, seolah membaca hidupku yang berantakan. Lain kali lihat jalan. Hidup kamu berharga. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam tepat di dadaku. Di dadanya tertulis satu nama, Alia. Saat dia pergi, aku tidak tahu kenapa dadaku terasa aneh. Hangat, tidak biasa. Aku tidak tahu saat itu bahwa peluit sederhana itu adalah awal dari keputusan paling bodoh. Atau mungkin, keputusan terbaik dalam hidupku. Sejak hari itu, aku sering melihat Alia. Awalnya aku pikir itu hanya kebetulan. Terminal kecil itu memang dekat dengan pos jaga tempatnya bertugas. Tapi kebetulan yang terlalu sering, lama-lama terasa seperti sesuatu yang disengaja oleh semesta. Kadang dia berdiri sambil memeriksa kendaraan. Kadang hanya duduk, menulis sesuatu di buku kecil. Setiap kali aku lewat, tatapannya selalu sempat singgah padaku. Suatu sore, hujan turun lagi. Aku berteduh di warung kopi kecil. Warung tua dengan bangku kayu dan aroma kopi yang pahit. Aku duduk sendiri, menatap hujan, sampai suara itu kembali muncul. Kamu lagi. Aku menoleh. Alia berdiri di sana, tanpa topi dinas. Rambutnya sedikit basah, wajahnya terlihat lebih manusiawi. Tidak setegas hari pertama. Bu polisi suka ngagetin orang ya, kataku setengah bercanda. Dia tersenyum tipis. Kamu suka sembarangan nyebrang. Kami duduk berhadapan. Kopi dihidangkan. Hening sempat menggantung. Kamu dari mana? Tanyanya. Ambon. Jauh. Aku mengangguk. Tapi lebih jauh rasanya hidup di sini. Dia terdiam. Lalu berkata pelan. Merantau memang begitu. Semua orang terlihat kuat, padahal sedang belajar bertahan. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, ada orang yang mengerti tanpa aku harus menjelaskan panjang lebar. Sejak sore itu, kami sering berbagi waktu. Tidak lama, tidak berlebihan. Sekadar kopi, obrolan ringan, dan tawa yang muncul pelan-pelan. Aku bercerita tentang ibu, tentang laut biru di kampung, tentang rasa lelah yang tidak pernah bisa kukirim lewat uang. Dia bercerita tentang pekerjaannya, tentang tuntutan menjadi kuat, tentang malam-malam sunyi di balik seragam. Suatu malam dia berkata, Raka, kamu tahu tidak? Aku sering merasa sendirian meski dikelilingi banyak orang. Aku menjawab jujur. Aku juga. Tapi anehnya, sejak kenal kamu, rasa itu berkurang. Dia menatapku lama. Terlalu lama untuk sekadar teman. Terlalu dekat untuk dibiarkan. Dan disitulah aku mulai sadar. Aku sedang melangkah terlalu jauh. Karena aku tahu, perasaan ini tidak seharusnya tumbuh. Dan cinta yang tumbuh di tempat yang salah,
selalu menuntut harga yang mahal. Aku mulai takut pada perasaan sendiri. Setiap kali melihat Alia, dadaku berdebar tidak wajar. Setiap kali ponselku bergetar, aku berharap itu pesan darinya. Perasaan yang seharusnya kuhindari justru semakin dalam. Suatu malam, kami duduk di bangku taman. Lampu jalan memantul di genangan air hujan. Suasana sepi, terlalu sepi untuk menyembunyikan apapun. Aku harus jujur, kata Alia tiba-tiba. Aku menoleh. Apa? Dia menarik napas panjang. Kamu membuat aku lupa caranya menjaga jarak. Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari peluit pertamanya. Alia, kataku pelan. Kita ini salah. Aku tahu, jawabnya cepat. Kamu TKI. Aku polisi. Dunia kita beda. Aku tertawa pahit. Bukan cuma beda. Kita berisiko. Dia menatapku. Matanya berkaca-kaca. Tapi kenapa setiap aku menjauh, aku merasa kehilangan. Aku terdiam. Dalam kepalaku hanya ada satu suara. Pulang. Jaga jarak. Akhiri. Tapi hatiku berkata sebaliknya. Aku tidak minta apa-apa, lanjutnya. Aku cuma ingin jujur. Aku jatuh cinta. Dunia seakan berhenti. Aku berdiri. Mengambil langkah mundur. Maaf. Aku tidak bisa. Dia tidak mengejarku. Tidak memanggil. Hanya diam. Malam itu aku pulang dengan dada sesak. Aku tahu aku berbohong pada diri sendiri. Aku mencintainya. Tapi cinta ini terasa seperti api. Hangat. Tapi bisa membakar segalanya. Hari-hari berikutnya kami menjauh. Tidak ada kopi. Tidak ada obrolan. Hanya tatapan singkat yang pura-pura tidak peduli. Sampai suatu pagi, aku menerima surat dari perusahaan. Kontrak kerjaku hampir selesai. Aku harus memilih. Pulang. Atau tinggal dan menghadapi semua risiko. Dan tepat di saat pikiranku kacau, Alia berdiri di depanku. Kita tidak bisa terus begini, katanya pelan. Aku menatapnya. Kamu benar. Jadi, suaranya bergetar. Apa keputusanmu? Aku tidak menjawab. Karena aku tahu, jawabanku akan mengubah segalanya. Aku tidak tidur semalaman. Surat kontrak itu tergeletak di meja, seperti vonis yang menunggu tanda tangan. Pulang berarti aman. Pulang berarti kembali menjadi Raka yang dulu. Tapi tinggal berarti memilih Alia, dengan semua risiko dan tatapan orang. Pagi itu aku menemuinya di pantai kecil dekat kota. Angin laut berhembus pelan, mengingatkanku pada Ambon. Alia, kataku, aku takut. Dia tersenyum pahit. Aku juga. Tapi aku lebih takut kehilangan kamu. Aku menunduk. Aku tidak bisa menjanjikan hidup yang mudah. Dia melangkah mendekat. Aku tidak butuh hidup mudah. Aku butuh hidup yang jujur. Kalimat itu mengunci hatiku. Hari itu aku mengambil keputusan. Aku mengajukan pengunduran diri, mengurus izin tinggal, dan menerima pekerjaan tetap yang tidak melanggar apapun. Aku memilih bertahan. Memilih cinta. Ketika aku memberitahu Alia, dia terdiam lama. Lalu menangis. Kamu sadar ini gila, katanya sambil tertawa dan menangis bersamaan. Aku tahu, jawabku. Tapi aku jatuh cinta. Kami berdiri berhadapan. Tanpa seragam, tanpa status, hanya dua manusia yang memilih satu sama lain. Beberapa bulan kemudian, aku mengajaknya pulang ke Ambon. Saat kaki kami menginjak pasir pantai, Alia menatap laut dengan mata berkaca-kaca. Ini tempatmu. Sekarang tempat kita, jawabku. Aku menggenggam tangannya. Untuk pertama kalinya, masa depan tidak terasa menakutkan. Tapi cerita ini belum selesai. Karena keputusan gila selalu menuntut satu hal terakhir. Keberanian untuk mengikat janji. Pantai Ambon sore itu berwarna keemasan. Angin membawa aroma laut yang selalu kurindukan. Ibu berdiri tidak jauh dari kami, tersenyum seolah tahu, hari ini hidupku benar-benar berubah. Alia berdiri di sampingku. Gaun sederhana, rambut terurai, tanpa seragam. Tapi justru terlihat lebih kuat dari siapapun yang pernah ku kenal. Kamu yakin? Tanyanya pelan. Aku menatap matanya. Kalau aku ragu, aku tidak akan berdiri di sini.
Aku menggenggam tangannya. Suaraku bergetar saat berkata, aku pernah bertanya pada diriku sendiri, apakah memilih kamu adalah keputusan terbodoh atau terbaik? Dia tersenyum, air mata jatuh perlahan. Dan jawabannya, aku tersenyum. Keputusan terbaik dalam hidupku. Ibu mendekat, memeluk kami bergantian. Jaga dia baik-baik, katanya pada Alia. Aku janji, jawab Alia mantap. Beberapa bulan kemudian, kami menikah sederhana. Tidak mewah, tidak sensasional, tapi penuh cinta dan restu. Aku tetap bekerja. Alia tetap mengabdi. Kami belajar menyeimbangkan mimpi dan tanggung jawab. Suatu malam, Alia bersandar di bahuku. Kalau waktu bisa diputar, kamu akan tetap menyeberang sembarangan hari itu. Aku tertawa pelan. Iya, karena dari situlah aku menemukan hidupku. Aku menatap langit Ambon. Bintang bertaburan seperti doa yang dikabulkan satu persatu. Kini aku tahu, kadang keputusan paling bodoh menurut dunia adalah keputusan paling benar untuk hati. Jika kamu sedang berada di persimpangan hidup, ingatlah satu hal. Jangan takut memilih dengan jujur. Karena cinta yang diperjuangkan dengan keberanian tidak akan pernah sia-sia. Bersambung.